Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengedar sabu-sabu antar kota diringkus polisi di Payakumbuh. Berawal dari pengembangan kasus pencurian sepeda motor, polisi malah menangkap bandar sabu-sabu dengan barang bukti 1 kg. Dukung ketahanan pangan, masyarakat Nagari Sasak beternak ayam petelur. Mendapat informasi akan adanya seorang pengedar sabu-sabu yang melewati wilayah hukum Polres Payakumbuh, polisi langsung mencegat dan membekuk tersangka usai menjemput sabu-sabu ukuran besar dari seseorang di Kota Padang. Sebelumnya, tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh melakukan pengintaian sesuai ciri-ciri tersangka dan sepeda motor yang digunakan. Sekitar 3 jam melakukan pengintaian, tersangka bernama Hadi terlihat melintas di Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi, tepatnya di Kanagarian Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, 50 Kota. Tersangka langsung diringkus polisi. Dari penggeledahan yang dilakukan dan disaksikan masyarakat sekitar, polisi menyita 1 paket ukuran besar sabu-sabu. Barang haram itu dibungkus tersangka dengan plastik hitam dan disimpan di saku celana bagian depan, termasuk alat untuk mengonsumsinya. Karena tak bisa mengelak lagi, tersangka Hadi mengakui barang haram itu miliknya yang dijemput di kawasan Anak Ayah, pinggiran Kota Padang. Tersangka juga mengaku sebelumnya pernah menjemput sabu-sabu di tempat yang sama dan telah habis dijual. Barang haram itu dijemputnya dari seorang bandar yang masuk dalam DPO Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Pak, nanti akuinya kok sabunya ya Pak ya? Polres Payakumbuh berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang kita duga sebagai pengedar narkotika di sabu, yang mana ini berawal dari informasi yang kita dapat bahwasanya ada 1 orang yang kita duga ini melakukan penjemputan narkotika di sabu ke Padang. Pada saat dilakukan penangkapan, berhasil kita amankan 1 paket sabu yang sudah dibungkus dalam plastik yang beratnya kurang lebih 25 gram. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka langsung dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Kota Payakumbuh. Berawal dari kasus pencurian sepeda motor, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengembangkan dan menangkap seorang penadah sepeda motor curian di daerah Mata Air Pusat Kota Padang. Selain menangkap penadah beserta sebuah sepeda motor curian, petugas juga menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Sebelumnya, petugas telah menangkap pencuri sepeda motor yang bernama Mepin dan berusia 25 tahun di daerah Bayang, Pesisir Selatan, dengan barang bukti sebuah sepeda motor. Namun berdasarkan pengakuan tersangka, pencurian sepeda motor telah dilakukan 2 kali di Kota Padang. Polisi akhirnya menangkap 2 penadah di 2 lokasi. Setelah diinterogasi, sepeda motor curian itu telah dijual ke seorang penadah dan ditukar dengan sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang sangat berharga inilah, petugas kembali menangkap seorang penadah yang bernama Danu di sebuah rumah kos di daerah Mata Air. Namun tidak saja menyita sepeda motor curian, petugas yang melakukan penggeledahan menemukan 17 paket besar sabu-sabu siap edar dengan berat 1 kilogram. Jadi menurut pengakuan dari tersangka, untuk sepeda motor tersebut dibarter dengan setengah kantong sabu. Untuk bandar narkoba tersebut atau penadah sepeda motor yang kita amankan itu di daerah Jendul Rawang. Untuk pengakuan dari tersangka kurang lebih sebanyak 1 kilo. Hasil pemeriksaan terungkap, barang haram itu diperoleh pelaku dari daerah Riau dan akan diedarkan di Kota Padang usai Lebaran.
Ini penangkapan berawal dari tim opsional reskrim, tim Klewang, berhasil mengamankan satu orang pelaku dan barang bukti lebih kurang 900 gram dan 17 paket narkotika jenis sabu. 50 gram sudah diedarkan dan ini masih kami lakukan pengembangan kemana barang ini beredar. Pelaku dan barang bukti narkotika diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Untuk mendukung ketahanan pangan jenis telur ayam, kelompok Matahari Tabi Nagari Sasa beternak ayam petelur. Lokasi kandang terletak di Nagari Sasa, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Dalam 1 bulan, telur ayam yang dihasilkan bisa mencapai 900 papan, dengan omset bulanan mencapai 36 juta rupiah. Selain itu, harga telur ayam yang dijual lebih murah Rp5.000 hingga Rp6.000 per papan jika dibandingkan harga di pasaran. Kini harga telur ayam di kandang sekitar Rp40.000 per papan. Jika diantarkan ke rumah-rumah, maka akan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp3.000 per papan. Di pasaran, harga telur ayam dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per papan. Menurut salah seorang anggota kelompok, dari hasil telur ayam yang dikelola kelompok tani ini belum mencukupi untuk kebutuhan warga Nagari Sasa. Mereka berharap masyarakat lain juga membuat kelompok tani beternak telur ayam. Untuk sekali sebulan penghasilan itu cuma 36 juta. Kalau untuk biaya makan 850 kali 30. Ya sekitar itu Pak ya? Ya. Kita memang untuk bantu masyarakat, gimana kita mau jual mahal. Kalau dapat 2 kandang lagi, tidak enak kalau dapat. Karena harga kita ini tidak terlalu mahal, orang di sini semua. Menurut Camat Sasa Ranah Pasisia, sumber dana ternak ayam petelur berasal dari dana desa Nagari yang dikelola secara swadaya oleh kelompok, yang diperuntukkan membantu warga menjaga kestabilan harga. Tujuannya supaya terpenuhi kebutuhan pangan yang ada di Nagari Sasa, karena program stunting yaitu tertinggi termasuk di Nagari Sasa juga tertinggi. Jadi ini salah satu langkah itu Bu? Iya. Kalau untuk harga sendiri gimana ini Bu? Kalau harga sendiri dibanding dengan pasaran yaitu berkisar kemurahan di sini ada 5.000. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, tujuan beternak ayam petelur juga untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya penurunan angka stunting. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang warga Pasaman Barat diduga hanyut saat menyeberangi sungai pada Sabtu malam pekan lalu. Pria berusia 31 tahun itu ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan berjarak 2 km dari lokasinya menyeberang. Tim SAR mencari korban dengan cara menyusuri aliran Sungai Batang Kundur dengan berjalan kaki. Karena sungai itu dangkal dan berarus cukup deras, sehingga tak bisa diarungi dengan perahu karet. Tim gabungan menemukan jasad Rudianto Gultom tersangkut di ranting kayu yang menghambat aliran sungai. Namun mengevakuasi jasad korban bukanlah perkara mudah karena tak ada akses kendaraan di sepanjang aliran sungai. Tim SAR menggotongnya dengan berjalan kaki selama hampir 6 jam agar bisa mencapai mobil ambulans. Dan beliau terbawa arus oleh air bah, dan kemudian tim gabungan melakukan pencarian sampai dengan hari ke-5. Korban berhasil ditemukan di sekitar Sungai Simangon
dan kemudian dievakuasi pada jam 18.00. Jarak penemuan korban sampai dengan waktu evakuasi sekitar 7 jam. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Cubada. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Cubada, Kecamatan Duokoto untuk divisum. Setelah proses visum selesai, jasad korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman.